terkasih di dalam Kristus, saya Lisha Wijaya dari Gereja Katedral Keuskupan Agung Makassar. Bahagia sekali hari ini kita dapat bertemu di acara R4M Renungan 4 Menit. Tema hari ini adalah yang terhilang dan didapatinya kembali. Kita membaca di Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus dan mereka mendengarkan dia. Di ayat kedua adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mengecam Tuhan Yesus dan mengatakan, dia menerima orang-orang yang berdosa ini dan makan bersama-sama mereka. Saudaraku yang terkasih, kadang kita tidak sadar, kita memposisikan diri sebagai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita menjudge orang di sekeliling kita sebagai orang pendosa. Firman hari ini mengingatkan kita tentang kasih Allah yang begitu besar, dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa menuju jalan kebenarannya. Saya ingin membawa saudara melihat satu lukisan yang besar. Lukisan itu ada sosok sang gembala, adalah Tuhan Yesus di dalam lukisan itu. Di Yohanes pasal 10 ayat 11 katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menebus kita, menebus saudara dan saya dan semua manusia di bumi ini yang mau percaya kepadanya. Di Lukas pasal 19 ayat 10, dia meninggalkan 99 ekor domba-dombanya dan pergi mencari satu domba yang sesat dan hilang. Ketika domba itu diketemukan, dia akan menggendong dan menaruh di bahunya domba yang diketemukan itu dengan muka penuh sukacita dan membawa pulang ke rumah Bapa. Di dalam lukisan itu ada sosok gembala yang baik. Ada domba-domba yang banyak, dan domba-domba itu patuh kepadanya. Dan di bahunya ada satu ekor domba yang telah diketemukan dengan muka penuh sukacita. Ada atmosfer sukacita di rumah Bapa. Saudaraku yang terkasih, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Apa hadiah atau apa yang Allah berikan kepada manusia yang berdosa, yang bertobat dan kembali mencari jalan kebenaran Tuhan? Di ayat yang 11 sampai 32 ada perumpamaan tentang anak yang hilang, anak bungsu yang hilang, yang meninggalkan kasih dan kebenaran Allah, pergi meninggalkan rumah Bapa, hidup foya-foya dan hidup dalam dosa. Dia menderita, dia kelaparan, dan dia sangat sengsara. Dia segera sadar dan bertobat dan ingat bapaknya, kembali ke rumah Bapa. Ayat 20-23, saya mencatat ada 6 berkat bagi orang yang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Berkat pertama adalah peluk cium kasih dari Bapa dan pengampunan. Berkat kedua adalah jubah yang baik, yang indah. Ini adalah melambangkan kebenaran Kristus. Di perjanjian lama, jika raja diurapi oleh Allah, maka dia akan diberikan jubah yang sangat indah. Berkat ketiga adalah cincin, lambang sudah diikat dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berkat keempat adalah sepatu baru. Saya ingat Efesus 6 ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah bertobat dan menerima hidup baru, kita bersaksi bagaimana kasih Allah, sukacita dan damai sejahtera yang kita alami. Dan ketika orang mendengar kesaksian kita doakan semoga orang yang mendengar juga mengalami kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah. Berkat yang kelima, anak lembu tambun. Demikian juga kita boleh mendapatkan yang terbaik, dipilihkan yang terbaik, semua yang terbaik dari Allah. Berkat yang keenam, ada sukacita besar di rumah Bapa.
Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita melayani Tuhan dengan mencari domba yang sesat dan yang hilang. Jiwa-jiwa yang terhilang kita dapati kembali untuk dipersembahkan kepada Bapa. Maka ada sukacita besar di dalam rumah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.